Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Farida Melani dengan nomor PP 19101152610238 dari kelas SI6. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai proses perulangan pada bahasa C++ sekaligus membuat codingan program dengan menggunakan Borland C++. Oke. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pernyataan for, di mana dia memiliki bentuk umum yaitu for dalam kurung inisialisasi titik koma syarat pengulangan titik koma pengubah nilai pecahan. Nah, ini dalam bentuk singkatnya. Kemudian dijabarkan. Ini adalah bentuk struktur umum codingan for dalam program nanti. Nah, itu nanti masih rumus yang sama di atas. Habis itu nanti dalam for ini ada beberapa pernyataan atau perintah. Terus habis itu ditutup dengan kurung kerawal. Nah, di mana for ini inisialisasi itu adalah bagian untuk memberikan nilai awal. Kemudian syarat pengulangan di sini maksudnya adalah kontrol penentu perulangan, dan pengubah nilai pencacah itu bermaksud untuk mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Oke, mari kita mulai. Dimana kita membuat codingan itu selalu membuat yang pertama ada include, habis itu masukkan file headernya yaitu conio.h, dimana file header ini digunakan untuk menampilkan perintah get, yaitu sebagai penutup nanti. Habis itu kita masukkan include iostream.h yang berfungsi untuk menampilkan perintah endl, cout, dan sin. Nah, include dan file header, kedua file header ini itu adalah yang paling sering digunakan pada codingan C++. Habis itu kita lanjut dengan main. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masukkan tipe datanya yaitu integer. Habis itu variabelnya yaitu a. Habis itu kita buat perulangan for dengan rumus A sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1 ini berarti dimaksud dengan inisialisasi, yaitu bagian memberi nilai awal. Nah, maksudnya itu adalah hitungan perulangan kita tuh akan dimulai dari mana? Berarti hitungan nanti akan dimulai dari nilai si variabel A, yaitu nilai 1 yang kita inputkan. Habis itu titik koma A kecil sama dengan 10. Nah, ini adalah syarat pengulangan atau kontrol penentu perulangan. Maksudnya, hitungan kita nanti itu akan sampai berapa? Nah, berarti dari hitungan 1 sampai kecil atau sama dengan 10. Nah, itu hitungannya ya, perulangannya. Habis itu titik koma A plus plus. Titik kurung. Nah, ini nih adalah bagian dari pengubah nilai pencacah, yaitu mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Nah, maksud di sini ialah nanti di setiap perulangan nilai si variabel A itu akan bertambah plus 1. Ya kan? Karena dia plus. Oke. Habis itu cout untuk menampilkan nilai A tadi. Kemudian kita tutup dengan get kurung, habis titik koma, kemudian kita tutup kurung kurawal. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita runkan. Oke. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Jadi, hitungan nilai variabel A tadi itu kan kita sudah inputkan nilai hitungannya berawal dari 1. Kemudian syarat pengulangan itu dari 1 tuh sampai ke kecil atau sama dengan 10. Nah, A++ berarti nanti setiap perulangan yang terjadi itu akan bertambah 1. Jadi 1, 2, 3 sampai 10. Itu untuk hasil codingan program for. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu pernyataan goto, di mana adanya instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Nah, label merupakan suatu pengenal yang diikuti dengan tanda titik 2.
Oke, mari kita coba langsung aja ya. Ini kita hapus. Oke, kita masukkan tipe datanya tadi integer dengan variabelnya ada A, B, C. Habis itu kemudian kita masukkan karakter variabel lagi, titik 2. Kemudian kita masukkan labelnya atas titik 2. Nah, kenapa kita tahu ini adalah label? Karena label tadi adalah suatu pengenal dan diikuti dengan tanda titik 2. Nah, habis itu kita cout untuk tampilkan kalimat pertama, yaitu masukkan nilai A. Kemudian kita sin untuk menyimpan nilai si A tadi dengan variabel A pula. Kemudian cout untuk tampilan kalimat kedua, yaitu masukkan nilai B. Kemudian sin untuk menyimpan nilai di variabel B tadi. Nilai B di variabel B. Kemudian kita masukkan prosesnya. C sama dengan A tambah B. Jadi nanti nilai si A akan ditambahkan dengan nilai si B. Habis itu kita cout untuk tampilan kalimat selanjutnya, yaitu hasil. Jadi nanti akan ditampilkan kalimat ketiganya itu adalah hasil penjumlahan si proses C tadi ya. Proses C. Kemudian ENDL. Habis itu kita tampilkan lagi kalimat selanjutnya. Nah, kalimatnya apakah ingin mengulang? Ini ya, Y ini untuk ya, T ini untuk tidak. Kemudian ini dan titik koma. Habis itu kita simpan nilai sin lagi. Kemudian kita masukkan sebuah kondisi dengan if, dimana nanti kalau kita inputkan nilai laginya sama dengan ya dengan ya dengan huruf kecil, ataupun kita inputkan si nilai lagi itu dengan variabel dengan ya huruf kapital, maka dia akan kembali ke goto atas. Oke, dah kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita sudah menginputkan semua ini dengan label. Habis itu kita masukkan pernyataan. Ada pernyataan, habis itu ada proses pula. Kita tampilkan proses nanti. Oke, habis itu kita masukkan sebuah kondisi dengan menggunakan pernyataan if. Coba kita run biar lebih mudah ya gimana cara memahaminya. Oke, kita masukkan nilai A. Kita udah sama ya. Oke, kita masukkan nilai A yaitu 7, kemudian nilai B yaitu 8, kemudian keluar hasilnya 15. Hasil penjumlahan dari nilai A dan nilai B 7 tambah 8 sama dengan 15. Nah, kalau kita ingin mengulang, kita tekan ya besar, ya dengan huruf kapital, maka dia akan kembali lagi seperti menginputkan nilai pernyataan awal. Nilai variabel awal yaitu nilai A kita masukkan coba 10. Habis itu nilai B sama dengan 100. Maka akan ditampilkan hasil penjumlahannya itu 110. Penjumlahan dari nilai A dan nilai B. Kemudian kita coba kita inputkan Y kecil, maka dia akan sama. Karena jika kita menginputkan nilai dari lagi Y kecil dan Y kapital, maka dia akan mengulang juga. Berarti kita coba 5, nilai B-nya 8. Berarti 13. Nah, untuk T, berarti dia akan berhenti sampai sana. Berarti tidak ada pengulangan lagi. Stop sampai di sana. Oke, kira-kira seperti itu hasil codingan dari pernyataan goto. Kemudian sudah selesai, kita lanjut ke pernyataan while.
di mana pernyataan while ini dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tertentu itu dipenuhi. Di mana ini adalah bentuknya while dalam kurung ada syaratnya, berarti terdapat pula pernyataan atau perintah. Kemudian ini adalah bentuk dari codingan di program dari struktur pernyataan while. Oke, mari kita coba membuatnya. Ini kita masukkan tipe datanya itu integer dengan variabelnya ada ulang, kemudian variabel i, kemudian angka, kemudian terakhir total, koma, habis itu kita masukkan variabel i, nilai variabel i sama dengan 1, kemudian kita masukkan variabel ulang dengan nilai 1, jadi nanti kita hanya mengulang sebanyak 1 kali, habis itu total sama dengan 0, habis itu cout untuk menampilkan, yaitu masukkan banyak angka. Oke, habis itu nanti kita sin untuk menyimpan nilai dari angka yang kita masukkan tadi, ini ulang. Oke, salah. While ini kita masukkan syaratnya karena while tadi ada syaratnya ya. Nih, while ada syarat. Jadi syarat dari perulangan while ini di sini adalah di mana variabel i itu kecil sama dengan ulang. Habis itu kita masukkan, kita buat kurung awal. Oke. Habis itu cout menampilkan kalimat masukkan nilai. Habis itu sin menyimpan nilai dari angka yang kita masukkan. Kemudian total itu rumusnya sama dengan total tambah angka. Habis itu nah variabel i sama dengan i plus plus, berarti nanti perulangannya itu, perulangan i itu akan bertambah nantinya. Habis itu tutup kurung awal, cout kan lagi untuk menampilkan total. Ini total. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini kita biar sama. Udah ya. Oh ini belum. Oke. Sudah, mari kita run. Kan ya, masukkan banyak angka. Banyak angka yang kita masukkan di sini adalah 3. Kemudian masukkan nilai. Nilai pertama ada 8, nilai kedua ada 9, nilai ketiga ada 8. Maka disebutkan totalnya sama dengan 25. Berarti kita akan masukkan banyak angka sebanyak 3 kali, yaitu ini angka pertama nilainya 8, 9, 8. Nah, total dari semua nilai yang kita inputkan adalah 25. Oke. Nah, jadi pernyataan while tadi i kecil sama dengan ulang, berarti emang syarat while di sini adalah kita menginputkan nilai itu dengan perulangan 1 gitu. Dengan perulangan sebanyak 1 kali. Oke. Kira-kira begitu dari hasil codingan program pernyataan while. Kemudian kita lanjut dengan pernyataan do while, di mana pernyataan perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangan dilakukan di belakang. Jadi ini bentuk umumnya yaitu do, terdapat pernyataan perintah, kemudian ada while, habis itu yang dilengkapi dengan syarat. Nah, habis itu inilah bentuk jika di dalam codingan program
bentuk strukturnya do, kemudian ada pernyataan, ada beberapa pernyataan atau perintah, kemudian tutup kurung dan di bawahnya baru while dan yang dilengkapi dengan syarat. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai proses perulangan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan program. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.